kamu jadi ingin tahu ya, apakah menggambar bisa dijadikan sebuah profesi? Betul, Bu. Hmm, lalu bagaimana kamu bisa mendapatkan jawaban dari pertanyaan kamu itu? Lebih baik saya akan menanyakan langsung kepada orang yang lebih mengerti, Bu. Menanyakan langsung kepada orang yang lebih mengerti. Lalu, siapa orang yang lebih mengerti itu? Mungkin orang-orang yang profesinya Lalu, bagaimana caranya kamu bisa terkoneksi dengan orang-orang seperti ilustrator dan arsitek tersebut? mungkin saya akan mengirim pesan ke mereka, Bu, dan menanyakan kesediaan mereka untuk menjawab pertanyaan dari saya. Jadi, kamu akan mengirimkan pesan ke mereka. Lalu, ada cara lain lagi nggak yang terpikir? Mungkin saya akan membaca artikel tentang bagaimana orang yang sukses dalam dunia menggambar, Bu. Jadi, selain kamu menanyakan langsung kepada orang-orang yang berprofesi sebagai arsitek atau ilustrator, kamu akan mencari informasi lain dari artikel-artikel di internet. Ada cara lain kah yang terpikir? Bu, saya baru ingat, saya ada kakak sepupu yang berprofesi sebagai pelukis. Dia gemar memamerkan di galeri Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Kenapa baru teringat ya? Jadi pulang nanti saya akan hubungi dia. Beruntung banget hari ini ketemu Ibu. Terima kasih ya, Bu. Saya senang banget loh bisa jadi bagian dari keberuntungan kamu. Jadi dari cara-cara yang kamu sebutkan tadi, kira-kira cara apa ya yang akan pertama kamu lakukan? Saat pulang nanti saya akan hubungi kakak sepupu saya, Bu. Saya akan menanyakan apa yang mau saya tanyakan hari ini untuk menjawab rasa penasaran saya pada hari ini, Bu. Oke, jadi yang paling banget kamu akan lakukan adalah menelpon sepupu kamu ya. Semoga kamu mendapatkan jawaban yang memuaskan ya. Dan kalau kamu tidak keberatan, besok cerita ibu jadi ikut penasaran nih. Baik, Bu. Oke, ibu mau duluan ya. Ibu mau mampir ke toko buku, mau beli buku gambar dan cat air. Sama seperti kamu, ibu juga tidak bisa melewatkan sehari pun tanpa menggambar. Baik, Bu. Hati-hati di jalan ya, Bu. Sampai jumpa, Gustaf. Bu. Oke, nampaknya peserta sudah banyak, Kak. Alangkah lebih baiknya jika kita juga memulai kegiatan pada rasan malam hari ini. Kak Ya, cek sound. sound. Oke, Oke. let's alih tempat. Oke, siap. Terima kasih kakak saya. Oke, baik. Selamat malam Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah hadir Izin malam bergabung ini. mungkin ya. Ya, terima kasih Kak Yunita sudah bergabung. Ya, terima kasih banyak sudah bergabung malam ini di Rerasan 17, teman-teman ya. Oke, selamat datang yang baru datang. Pintu Ho ho ho, lebar. belum dibuka sudah ada yang resen. Iya. Oke, tanpa berlama-lama marilah kita buka dulu acara pada malam hari ini, teman-teman. Kita buka dengan berdoa bersama-sama, berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan. Silahkan. Oke, cukup. Ini sudah ada yang resen Kak Binda. Kayaknya nggak sabar. Langsung aja, Kak moderator silahkan.
Araso, kayaknya tadi kepencet dah Kak bilang mau menyapa dengan lambaian tangan seperti itu, tapi kepencet raise hand untuk bertanya-tanya. Baiklah Bapak Ibu yang kami banggakan sebagai teman setia Derasan hari ini, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tentu saja dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun dan diberikan kelancaran rezeki yang melimpah dan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan membahas tentang Rerasan 17 ya ini ya. Rerasan 17 akan membahas sukses aksi nyata topik fasilitator pembelajaran dan ini adalah materi yang masih saja berhubungan dengan pengelolaan kinerja dan yang lagi hits yaitu tentang coaching. Malam hari ini kita kedatangan narasumber tamu nih yang cantik, jelita dan berhidung mancung. Kita sapa semuanya. Halo Kak Sasa. Halo, selamat malam rekan-rekan semua, teman-teman semua. Senang sekali hari ini bisa bertemu di virtual Maya dengan teman-teman semuanya di sini. Oke Kak, alangkah lebih baiknya supaya sayang kita kenalan terlebih dahulu. Dipersilahkan Kak Sasa memperkenalkan diri supaya teman-teman setia Rerasan lebih kenal, lebih dekat dengan Kak Sasa. Terima kasih waktunya Kak Vinda dan Mbak Sulis. Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, hari ini saya adalah narasumber tamu di Rerasan 17 dengan topik sukses aksi nyata PMM, topik fasilitator pembelajaran. Nama saya Indrian Ayu Kurnia Dewi. Saya saat ini adalah seorang guru di SD Negeri Sukorejo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Semoga malam ini kita bisa sharing bersama tentang materi-materi hal-hal yang penting yang ada di topik PMM fasilitator pembelajaran. Ini langsung kita mulai atau bagaimana Mbak Vinda? Iya Kak, kita langsung ulik-ulik materi-materi yang ada di topik fasilitator pembelajaran. Berkaitan dengan ini nih, kalau mendengar fasilitator pembelajaran, apa sih yang Kak Sasa pikirkan atau yang tersirat di benaknya Kak Sasa nih berkaitan dengan itu? Mungkin bukan hanya saya ya, mungkin teman-teman juga pada waktu mendengar kata fasilitator gitu kayaknya tuh sebuah bahasa yang high quality gitu ya, fasilitator gitu kan. Kita kan selama ini kenalnya, taunya itu, oh yang namanya fasilitator itu pasti berhubungan dengan kompetensi yang tinggi, Luar yang biasa, Kak. pintar, Iya. luar biasa, harus ini, harus itu. Tetapi sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai guru, kita itu sudah menjadi fasilitator pembelajaran di dalam kelas. Hanya kadang kita tidak menyadari, mungkin mindset-nya bukan hanya saya, mungkin ya teman-teman menganggap bahwa saat mendengar kata fasilitator itu membayangkan sebuah kemampuan yang luar biasa, kemampuan yang high quality, kemudian kelas yang penuh dengan IT, sekolahan yang lengkap dengan sarana dan prasarana, baru bisa disebut kita bisa menjadi fasilitator. Tapi bukan seperti itu. Nah, kira-kira nanti apa saja yang kita sadari bahwa kita itu selama ini sudah menjadi fasilitator pembelajaran. Nah, mungkin oh ya sebentar, mungkin juga teman-teman di sini bingung, di sini namanya perkenalannya Indrian Ayu Kurnia Dewi, tetapi Bu Vinda memanggil saya Sasa gitu ya, mungkin agak bingung kenapa namanya berbeda. Kebetulan kami dulu tergabung ke dalam sebuah kelompok di Guru Penggerak Angkatan 4, jadi kita mempunyai sebuah, ini cerita sedikit ya, maaf, sebuah kelompok yang sekarang itu masih intens bertemu dan berbagi
hal-hal yang amazing gitu menurut saya, berbagai hal-hal yang sangat luar biasa. Jadi kami ada 6 orang, 6 dengan 7 dengan PP ya, Kak Vinda ya? Ya, Bu Sulis ya, 7 dengan PP itu kita ada sebuah nama yang kita 7 ya. Tujuh. Itu kita memberi nama kelompok kita itu dengan Desihat. Itu yang tahu arti Desihat kayaknya dulu Bu Juni, maaf saya lupa ya. Desihat itu perempuan yang luar biasa ya Kak, kayaknya ya Kak. Nah, dan sampai sekarang alhamdulillah kita masih bertemu. Orang-orang luar lagi, jadi kami punya panggilan kesayangan begitu ceritanya. Nah, mungkin juga kembali lagi ke materi. Teman-teman mungkin juga berpikiran seperti saya, mungkin saat mendengar kata fasilitator itu pasti kita membayangkan sesuatu kemampuan yang luar biasa, tetapi tanpa kita sadari itu, di dalam kelas pun kita menjadi seorang fasilitator bagi murid-murid kita. Menurut saya, fasilitator pembelajaran kita sebagai guru itu sangat luar biasa, karena kita itu terutama saya guru SD ya, karena saya guru SD, nanti juga teman-teman boleh berbagi, kalau di sini ada guru SMP, ada guru TK, ada guru SMA, kita menghadapi siswa, itu kan pasti mempunyai pola yang berbeda ya, siswa TK, SD, SMP, SMA tentunya tidak sama cara memperlakukan begitu. Tetapi pada saat saya merasakan menjadi guru SD, kita itu benar-benar itu multi talenta sekali. Bukan hanya jadi gurunya, tapi kita juga jadi temannya, orang tua kedua di sekolah, jadi teman curhat, jadi teman bermain, bukan hanya guru kelas, tetapi guru yang harus bisa menjadi apa saja dan bahkan mengatasi permasalahan murid dengan orang tuanya gitu. Dan itu kemampuan kita itu kita bisa disebut sebagai kita sudah menjadi fasilitator gitu loh, sebagai fasilitatornya mereka gitu di sekolah. Nah seperti itu menurut saya. Wow, berarti tidak seperti bayangannya Kak. Jadi teman-teman itu jangan takut dengan kata-kata fasilitator gitu kan Kak? Betul. Oke, lanjut Kak. Karena mungkin saat mendengar kata fasilitator gitu kan bayangannya kan gitu kan, oh yang menjadi fasilitator itu mesti yang mempunyai kemampuan yang luar biasa. Fasilitator pembelajaran kelasnya harus full dengan teknologi. Fasilitator kita harus kita sebagai guru bisa disebut sebagai fasilitator pembelajaran kalau sekolahnya itu mempunyai sarana prasarana yang lengkap, kan bukan seperti itu. Kita di dalam kelas memberi pembelajaran, kita memberi pelayanan kepada siswa, itu kita sudah menjadi seorang fasilitator untuk siswa gitu. Dan sebaiknya menurut saya itu saat kita menjadi fasilitator, kita bukan bertepuk sebelah tangan. Maksudnya itu kadang kita tanpa sadar itu mengesampingkan siswa-siswa yang menurut kita kurang mampu. Kadang ada nggak sih, kadang kita itu sebagai guru itu hanya memandang siswa-siswa yang dianggap mampu, tetapi ada siswa yang kemampuannya di tengah atau kadang yang lambat, itu kadang itu apa ya istilahnya, terlepas dari pandangan gitu loh, apa ya istilahnya ya. Karena kita nggak menyadari gitu loh. Padahal kalau di dalam kelas misalnya ada 20 siswa, ya kita harus bisa memfasilitasi pembelajaran ke 20 siswa itu gitu. Tapi kan kadang kita klasikal ya, namanya klasikal, kita kadang menyamaratakan. Kalau Bapak Ibu pernah ikut di pendidikan guru penggerak, maka Bapak Ibu akan menyadari jati diri seorang guru beneran. Ini pengalaman pribadi saya. Saya menjadi seorang guru penggerak itu baru seperti gimana ya? Saya menemukan jati diri saya sebagai guru yang sebenarnya itu di guru penggerak. Padahal
Saya itu kan menjadi guru nggak cuma 1 tahun 2 tahun ya, menjadi Piyata Bakti sudah berapa tahun. Tetapi saya menemukan benar-benar saya itu seorang guru, menemukan jati diri saya itu seorang guru itu baru di pendidikan guru penggerak loh. Makanya saya sarankan untuk teman-teman, guru penggerak itu sangat luar biasa. Kita akan dituntun menemukan jati diri kita sebagai seorang guru. Serius, saya pengalaman pribadi ini. Nanti kalau kita sudah menjadi guru penggerak, otomatis yang berubah itu diri kita sendiri dulu. Diri kita sendiri itu ada niat untuk berubah, kemudian menular ke anak-anak dan lingkungan sekolah. Kalau ada yang mengatakan, wah pendidikan guru penggerak itu sulit, pendidikan guru penggerak itu banyak tugas, itu tidak sepadan Bapak Ibu dengan ilmu yang kita dapatkan, dan ilmu yang kita dapatkan di guru penggerak itu melekat terus ke dalam diri kita. Gitu. Luar biasa. Jadi, banget Kak Sasa tuh. ini ya pengalaman pribadi ini Bun. Iyalah, kita di sini Jadi, kan berbagi. saat mendengar fasilitator pembelajaran, Bapak Ibu guru, teman-teman itu harus yakin, aku nih fasilitator pembelajaran tuh aku di kelas, gitu, percaya diri aja. Fasilitator pembelajaran, sudah pernah jadi fasilitator pembelajaran belum? Ya sudahlah, kan kita sebagai guru, apa yang kita kerjakan itu kita menjadi fasilitator untuk anak-anak kita di kelas gitu. Tapi ada trik, ada tips, dan ada gimana ya, ada kuncinya gitu pada saat kita menjadi fasilitator pembelajaran di kelas. Kita juga di situ ada yang namanya komunikasi yang memberdayakan. Jadi komunikasi yang memberdayakan itu saat kita ngobrol dengan siswa, tetapi siswa itu kita lihat ada perubahan. Jadi mengobrolnya itu bukan hanya mengobrol sekedar obrolan biasa. Nanti misalnya nih ya, kadang kalau kita di sekolah kan pasti setiap hari mendengar keluhan siswa itu pasti setiap hari itu ada siswa yang datang itu curhat atau bercerita itu pasti. Nah, pada saat itu kita mempunyai kesempatan untuk membangun komunikasi yang memberdayakan. Contoh nih, ada yang cerita, Bu Guru, waktu itu aku ke sekolah tuh marah loh sama ibu, misalnya gitu. Kenapa? Ya karena harus nunggu adik, kalau nunggu adik nanti aku kesiangan gitu. Nah, pada saat itu gunakanlah kesempatan untuk menjalin komunikasi yang lebih erat dengan siswa, karena sebelum kita mengajar, pada saat saya biasanya ya, kalau misalnya kenaikan kelas, itu 1 minggu itu saya gunakan untuk mempelajari karakter siswa, mempelajari sifat-sifatnya. Oh, si anak ini kok menurut guru yang sebelumnya ini tuh nakal, nggak bisa membaca, bener nggak sih? Nah, jadi 1 minggu itu, kalau misalnya kita kenaikan kelas ya Bapak Ibu, 1 minggu itu digunakan full benar-benar untuk pendekatan dari hati ke hati kepada siswa, karena siswa itu akan nyaman dalam belajar kalau mereka merasa dekat dengan gurunya. Jadi yang harus dibangun pertama kali menurut saya itu emosional kita dengan siswa, apa ya, keterikatan hati, apa ya istilahnya, kalau setiap siswa kan berganti, nah gitu. Jadi kesempatan itu biasanya saya gunakan untuk membangun komunikasi yang memberdayakan. Saya tanya kesukaannya apa, yang tidak suka apa, kemudian di kelas yang baru dia harapannya apa, mereka harapannya apa gitu. Anak-anak itu kalau kita terbiasa mengajak ngobrol, mereka juga akan aktif anaknya gitu. Kadang kan ada ya anak yang pasif,
kita masuk ke dalam sebuah kelas, kalau guru lain masuk ke dalam kelas, kalau ditanya misalnya, anak-anak ada tugas apa hari ini dari Bu Guru, karena hari ini Bu Guru kalian nggak masuk, sudah ada tugas belum? Ada yang kelas, kalau ditanya seperti itu cuman diam. Ada juga yang kelas aktif gitu. Jadi sebuah kelas itu aktif atau tidaknya, menurut saya itu juga gurunya itu ikut andil di dalamnya. Kalau kita sering mengobrol dengan siswa, maka mereka pun dalam mengutarakan pendapat dan menyampaikan pendapat itu tidak malu-malu gitu. Menurut saya seperti itu. Jadi kalau teman-teman itu menganggap teman-teman belum menjadi fasilitator, nah teman-teman rekan-rekan semuanya itu di sini sekarang menurut saya semuanya fasilitator pembelajaran bagi siswa-siswanya di dalam kelas. Tidak harus yang kelas penuh IT, tidak harus sekolahan yang komplit dengan prasarana, enggak. Kita bisa memberdayakan dengan hanya menjalin komunikasi yang baik dengan siswa. Kadang pun, mungkin bukan hanya saya, kalau teman-teman di sini memberi tugas kepada siswa, ada PR, kemudian besok paginya siswa itu ditanya, siapa yang belum mengerjakan PR? Pastikan ada ya, saya Bu, misalnya gitu. Kebanyakan siswa teman-teman, siswa Bapak Ibu di sini kan menjawab lupa gitu ya. Anak itu dengan mudah menjawab lupa mengerjakan PR. Kenapa kamu nggak mengerjakan PR? Lupa Bu. Kalau kita membiasakan kata lupa ke anak-anak, maka mereka akan terbiasa juga bilang lupa. Alah, kalau nggak mengerjakan PR, besok bilang lupa aja lah. Udah, urusan selesai. Guru nggak akan menanyakan lagi kenapa. Tetapi kalau saya boleh berbagi di sini, di kelas saya itu sampai saat ini dari awal memang ada yang bilang, kenapa saya memberi PR, kemudian kenapa ada yang nggak mengerjakan PR, dia jawabnya lupa gitu. Tetapi saya begini, Bu Guru tidak akan menerima jawaban lupa kalau mengerjakan PR, LUPA gitu. Karena apa menurut saya kalau anak ditanya kenapa nggak mengerjakan tugas, kenapa nggak mengerjakan PR, mereka menjawab lupa, itu seperti menyepelekan. Jadi di kelas saya kalau ada anak yang tidak mengerjakan PR, dia harus jujur. Kenapa nggak mengerjakan PR? Jadi saya nggak menerima jawaban lupa gitu. Pada saat anak itu masuk, kenapa nggak mengerjakan PR kemarin? Saya tadi malam berangkat sholawatan Bu, pulangnya sudah jam 2, lalu tidur, PR-nya nggak saya kerjakan. Ada lagi, kenapa nggak mengerjakan PR? Saya kemarin diajak pergi Bu, sama orang tua. Terus orang tuamu tahu nggak kalau ada PR? Nggak tahu Bu, saya nggak bilang. Oh ya, berarti kamu nggak mengerjakan PR karena diajak pergi oleh orang tua. Setelah itu pulangnya saya capek Bu, ya sudah, saya tidur, baru ingat di sekolah. Kalau kita membiasakan bertanya kepada siswa, sering-sering mengajak ngobrol, maka siswa itu juga tingkat kebahasaannya, kemudian tingkat penguasaan kosakatanya itu juga meningkat. Menurut saya begitu. Jadi di kelas saya itu kalau ada yang tidak mengerjakan tugas, tidak ada yang mengerjakan PR, saya tidak pernah mendengar kata lupa dari jawaban anak-anak itu. Karena saya membiasakan mereka untuk tidak bilang lupa. Gitu, bagi saya nggak ada lupa gitu. Kan PR kan tugas di rumah, maksudnya sudah ada waktunya, sudah ada kesepakatan untuk mengerjakan, iya kan? Kalau Bapak Ibu memberi tugas rumah atau PR kepada siswanya, itu kan ada kesepakatan.
anak-anak ini ada tugas rumah, ada PR, halaman 10, nomor 1 sampai dengan 5. Dikumpulkan hari Rabu ya, jam 8, hari Rabu ya, pada saat pembelajaran pertama yaitu jam 8. Misalkan itu sudah ada kesepakatannya. Dan anak kan tahu kalau dia punya tanggung jawab untuk mengumpulkan di hari Rabu dan mengerjakan tugas di halaman 10 nomor 1 sampai 5 tersebut. Jadi itulah mengapa saya menolak jawaban anak-anak lupa. Karena apa? Karena kita dari awal sudah membuat kesepakatan kalau itu harus dikerjakan. Gitu. Mungkin juga ada cerita lain mungkin dari teman-teman di sini pada saat ada tugas dari anak, mungkin bagaimana sih caranya agar anak itu gimana ya, memberi jawaban yang benar-benar jujur. Dan kalau membiasakan pola seperti itu, menurut saya itu juga melatih kejujuran anak untuk bertanggung jawab dengan apa yang telah dia lakukan. Dia berbeda, maka dia juga harus bertanggung jawab untuk mengerjakan. Misalnya dia nggak mengerjakan, ya dia harus menyiapkan jawaban yang bisa dipertanggungjawabkan. Kenapa nggak mengerjakan gitu menurut saya. Itu hanya cerita sedikit. Mungkin juga rekan-rekan di sini bisa mencoba seperti itu. Jadi tidak menerima jawaban lupa gitu, untuk melatih anak itu bertanggung jawab dengan apa yang sudah diberikan gitu, tugas yang sudah diberikan. Oke, berarti tidak ini ya Kak, tidak mengajarkan anak untuk tidak bertanggung jawab. Secara tidak langsung kita sudah mengajarkan tanggung jawab itu. Mungkin ini Bu Rusiah mau berpendapat ya, kayaknya sudah open mic nih. Halo Bu Rusiah. Ya. Iya, Bu Rusiah, mungkin ada berbagi pengalaman Bu. Oke. Kalau di tempat saya itu biasanya saya kan memberi PR, tapi ada ini, saya tidak akan mengutarakan seperti Bu Indrian ya, tapi kalau saya ini malah cenderung gini, besoknya saya tanya anak-anak, kita ada PR toh hari ini, terus ada yang set, malah bilang Bu Guru, itu gimana ya Bu ya? Itu saja. Misalnya ada yang ini ya Bu, ada yang provokator ya biasanya, jangan bilang Bu Guru gitu, nanti Bu Guru jadi ingat PR-nya kan gitu ya Bu. Ya betul, seperti ya kan? itu. Ya. Ini menurut Bu Indrian atau teman yang lain ini gimana ini cara? Iya. Ya. Mungkin ada teman yang lain yang mau berpendapat, boleh? Ya mau berbagi pengalaman boleh. Kalau saya ya Bu, sejauh ini, makanya dari awal saya kan, awal-awal saya itu anak naik ke kelas 4, dari kelas 3 ke kelas 4, di awal 1 minggu sebelum hari efektif, dan mungkin saya juga nggak hanya 1 minggu, 2 minggu mungkin ya Bu, itu saya memang benar-benar membuat kesepakatan, kemudian kita membuat perjanjian, dan saya mengutarakan apa yang saya suka, apa yang saya tidak suka, kemudian apa yang harus kita lakukan bersama-sama. Anak juga saya dengar pendapatnya Bu. Kalau kalian sudah di kelas 4, apa yang kalian suka dan apa yang kalian suka, dan Bu Guru harus bagaimana menghadapi kalian. Itu saya suruh menulis di secari kertas, nanti saya baca satu-satu. Nah, pernah ada kejadian yang saya juga seperti Bu Rusia tadi, saya diam, coba ada yang mengingatkan nggak mengerjakan APN. Ternyata anak-anak saya itu, alhamdulillah satu kelas itu ingat, Bu ada PR Bu, mereka selalu selalu mengingatkan, bahkan kalau saya lupa Bu kan hari ini kan ada PR, kemarin belum dicocokkan Bu ini. Nah,
kenapa anak bisa seperti itu dari awal itu memang kita harus membiasakan, Bu, membiasakan kita itu rajin mengajak ngobrol anak, kemudian membiasakan melatih kejujuran anak. Kita sekali-kali boleh tes kejujuran anak yang misalnya kalau kita nggak ingat dengan PR yang kita beri, biasanya kan pasti ada 1-2 anak yang mengingatkan, ya kan Bu? Biasanya kan ada, Bu ini ada PR, tapi ada juga yang provokator, loh kok malah bilang Bu Guru? Saya akan berkata seperti ini, Bu Guru sangat bangga dengan kalian yang jujur kalau hari ini ada PR meskipun Bu Guru lupa. Saya bilang seperti itu Bu dengan anak-anak. Bu Guru sangat menghargai kejujuran kalian. Bu Guru senang punya murid seperti kalian yang jujur. Bu Guru lupa kalau hari ini ada PR, ternyata anak-anak kelas 4 ada yang sangat luar biasa yang selalu mengingatkan Bu Guru kalau hari ini kita punya tugas yang harus kita kerjakan. Jadi kita saya nggak pernah menegur, oh gimana toh kok malah bilang sama temennya hari ini nggak ada PR, kamu tuh nggak boleh gitu. Kadang kita kan keceplosan ya Bu, kadang itu jengkel dulu. Iya toh, wah hari ini ada PR malah kamu malah ngompori temannya. Bilang Bu Guru nggak boleh. Kadang kita keceplosan seperti itu. Nah, maka saya itu mengubah pola Bu, mengubah pola komunikasi menjadi kata-kata yang keluar dari mulut saya kalau bisa itu kata-kata yang positif untuk siswa gitu. Saya tahu ada siswa yang provokasi temannya. Jangan bilang sama Bu Guru kalau ada PR. Nah, pada saat ada siswa yang seperti itu, saya di kelas gini, Bu Guru tuh bangga sekali dengan kalian karena meskipun ada teman yang mengingatkan supaya PR-nya nggak diingatkan, jangan bilang kepada Bu Guru, tetapi kalian tetap ada yang jujur dengan Bu Guru kalau hari ini ada PR, padahal Bu Guru itu lupa. Terima kasih ya anak-anak hebat yang sudah mengingatkan Bu Guru. Saya selalu bilang seperti itu Bu. Jadi nanti lama-lama yang jadi provokator kan ingin dipuji Bu. Yeah. Maka dia sedikit demi sedikit akan ikut temannya juga itu, aku besok tak ingat ada PR, karena yang mengingatkan ada PR dapat pujian dari Bu Guru. Karena anak SD itu sebenarnya itu senang dipuji Bu, kalau menurut saya gitu. Iya betul. Tapi gimana kalau yang bilang seperti itu kadang malah anak yang notabene nggak bisa mengerjakan itu Bu. Gimana iya. Nah, pernah nggak kalau ada anak yang tidak mengerjakan PR itu kan biasanya kita langsung marah ya Bu. Iya. Kenapa kamu nggak mengerjakan PR? Kamu males, kamu nggak niat sekolah, kamu. Nah, saya masih menemukan ada yang guru seperti itu Bu. Tetapi pada saat ada anak yang tidak mengerjakan PR, kita biarkan saja dulu, tetapi nanti mungkin pada waktu pulang sekolah, kita ajak ngobrol pulangnya. Mas, tadi Bu Guru kok sering toh kamu itu sepertinya kok tidak mengerjakan PR. Kenapa sih Mas? Apakah memang nggak ada waktunya, ataukah memang orang tua nggak ada yang bantu, ataukah memang kesulitan dalam memahami soal-soal yang Bu Guru berikan. Biasanya anak itu kan untuk menjawab takut Bu. Mungkin aku kalau menjawab nanti Bu Guru pasti marah lagi karena aku udah nggak ngerjakan PR, tapi waktu ditanya malah aku mengeluarkan keluhan. Nah, itu kita bisa menggunakan teknik coaching tadi Bu. Jadi teknik coaching itu kita tidak menghakimi anak, tidak langsung menuduh anak malas, tidak langsung menuduh anak tidak bisa mengerjakan. Seorang anak itu setiap melakukan sesuatu, bahkan kita itu pastikan ada alasannya Bu. Nah, kita yang jadi PR kita itu malah alasan anak tersebut kenapa dia tidak mengerjakan PR. Biasanya saya seperti itu. Saya meyakinkan diri saya sendiri
setiap sikap yang dilakukan oleh murid saya pasti ada alasannya. Saya pernah punya kasus seperti Bu Rusia, ada siswa yang berkali-kali tidak mengerjakan PR. 1 kali saya diamkan, 2 kali saya diamkan, saya masih mentoleransi gitu. Kemudian saya coba bertanya, saya coaching, kenapa sih Bu Guru lihat kok sampean itu kok 1-2 kali PR-nya Bu Guru tidak mengerjakan. Kalaupun mengerjakan ya jawabannya salah semua. Apakah soal PR yang diberikan Bu Guru itu kamu nggak paham, ataukah kamu itu hanya pengen nyuntuh temannya, butuh contekan toh, apakah kamu itu memang di rumah tidak ada yang membantu mengerjakan? Nggak apa-apa, cerita sama Bu Guru itu nggak pernah marah. Saya gitu Bu, akhirnya anak itu bercerita kalau di rumah itu dia hanya tinggal dengan kakek neneknya yang lulusan SD dan kakek neneknya itu kurang bisa mengerti huruf Bu. Kemudian ibunya itu menjadi seorang TKW ya, bekerja di luar negeri, dan ayahnya juga lulus SD, membaca tulisnya itu juga kurang. Mungkin kalau saya nggak bertanya seperti itu, saya nggak pernah tahu, dan saya mungkin akan merasa bersalah karena selalu menyalahkan nih anak kok nggak pernah garap PR tuh kok malas banget, mungkin seperti itu Bu. Jadi setiap ada anak yang membutuhkan perhatian atau anak yang bermasalah seperti itu yang saya canda dulu pertama gitu biasanya. Apa ya istilahnya, saya yang saya pegang dulu itu pertama. Karena PR bagi saya di dalam kelas adalah menyelesaikan anak-anak yang punya masalah gitu. Dan memang saya lihat anak tersebut mengalami kelambatan akademik. Saya punya siswa yang seperti Bu Rusia seperti itu, yang nggak bisa gitu ya. Saya juga awalnya bertanya-tanya, review dari guru sebelumnya, Bu, ini ya ada satu anak yang sama sekali nggak bisa apa-apa Bu, Pesto. Teman-temannya udah SMP, dia masih kelas 4 SD. Tapi itu merupakan tantangan Bu bagi saya, pasti ada penyebabnya. Iya. Pasti ada alasannya. Nah, itu yang jadi PR-nya saya gitu. Dan setiap pulang sekolah saya juga gimana mau les setiap pulang sekolah, les membaca, les berhitung dengan Bu Guru. Tapi kita sama-sama ya, Bu Guru sudah meluangkan waktu untuk les membaca, untuk les menulis. Mas Bima juga harus juga nanti kalau ada PR Mas Bima berusaha untuk mengerjakan. Bu Guru yakin Mas Bima itu sebenarnya bisa, tapi belum tahu cara mengerjakannya. Jadi alhamdulillah Bu, siswa tersebut itu sekarang mengalami perubahan. Membacanya yang semula dieja, sekarang sudah sedikit lancar, meskipun belum begitu lancar sekali, tapi dia sudah menunjukkan perubahan, dan itu mengharukan diri kita sebagai guru loh Bu, kadang terharu ya Bu, karena ternyata ya ada perubahan yang begitu berarti gitu atas kerja keras kita gitu Bu. Mungkin menurut saya pasti ada alasan tertentu Bu dari anak tersebut kenapa tidak mengerjakan PR, dan Bu Rusia mungkin bisa mengobrol dari hati ke hati, menanyakan yang sebagai teman gitu ya, kenapa sih dia kok jarang mengerjakan PR, nggak mengerjakan PR gitu. Ya. Bu Rusia sudah pernah ikut program guru penggerak Bu, pendidikan guru penggerak Bu? Enggak, belum. Saya itu kan umurnya udah 50 ke atas ini. Oh, ada batasan umurnya Bu? Saya malah baru tahu Bu, kalau ikut guru penggerak ada batasan umurnya. Iya. Saya itu udah tua, 7-8 tahun lagi udah pensiun ini. Bu, dulu itu saya juga seperti Bu Rusia Bu, rasanya tuh gemes gitu Bu kalau ada anak yang garap PR, nggak ngerjakan tugas di sekolah. Itu kadang kalau mengikuti pelajaran hanya tiduran di meja gini tuh saya juga tapi itu saya mendapatkan kunci Bu waktu mengikuti pendidikan guru penggerak itu Bu, kuncinya di situ Bu. Terima kasih atas ilmunya Bu Indri. Sami-sami Bu.
Ya, mungkin secara personal mungkin saya praktekkan, coba besok saya panggil seperti yang dilakukan oleh Bu Indri tadi. Iya, Bu. Dan apa ya? Siswa saya kan guru SD ya, siswa SD itu senang dipuji, Bu. Meskipun anak itu terlihat nggak pernah mengerjakan PR, tapi bisa kita menggunakan kata-kata yang bersifat motivasi. Contohnya tadi saya punya seorang murid ya, Bu Guru percaya Mas Bima pasti bisa nanti kalau sedikit demi sedikit yuk kita belajar. Bu Guru lesi, nanti kita belajar membaca, menulis, nanti Mas Bima tuh pinter loh sebenarnya tapi kurang latihan. Nah, kata-kata seperti itu kadang itu tanpa kita sadari yang menurut kita itu hal biasa, Bu. Tapi bagi siswa itu sesuatu yang sangat luar biasa gitu dan mereka tuh senang dipuji gitu, Bu. Itu memang murid saya itu dari keluarga yang bagaimana ya, nggak diurus lah. Tadinya ibunya meninggal, terus ayahnya itu kan menikah lagi, terus tiap harinya di tempat yang ibu mudanya itu, di rumah itu hanya 2 anak sama kakaknya. Kakaknya sekarang tinggal sama neneknya dari ibunya yang meninggal itu, jadi dia itu sendirian di rumah kadang. Dan mungkin dari situ, dari background seperti itu kan Bu Rusiah juga sudah mendapat sedikit gambaran ya kenapa kok mengalami kelambatan dalam belajar, kemudian tugas-tugas keteteran gitu ya Bu ya, ada yang nggak dikerjakan, kalau ada PR nggak dikerjakan, nah malah saya itu kadang anak-anak yang seperti itu yang saya pegang pertama kali Bu, gitu. Tapi kadang masih ada sih yang seorang guru itu yang mementingkan anak yang pinter-pinter aja, yang digatek, yang diberi perhatian gitu Bu. Kadang anak-anak seperti itu yang di keluarga tersisihkan, itu di sekolah tambah tersisihkan gitu kan, malah itu yang pertama kita rangkul gitu. Ya, terima kasih Bu Indri. Sama-sama Ibu. Saya akan, mungkin teman-teman juga, ini kan topik di PMM ya, saya akan buka yang fasilitator pembelajaran. Tapi ini saya validasinya lama sekali sekarang di PMM itu. Saya udah berbulan-bulan ini belum divalidasi juga. Nah, saya share screen. Kelihatan tidak ya? Kelihatan Kak, kelihatan. Kelihatan, ya. Teman-teman, kita langsung masuk aja ke topik di PMM, yaitu fasilitator pembelajaran. Nah, di dalam modul ini, pelatihan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 modul yang harus kita pelajari dan disimak videonya di fasilitator pembelajaran. Tapi di sini saya nggak akan memutarkan satu-satu, hanya garis besarnya aja isinya apa. Di modul 1 itu ada refleksi awal pendidik. Nah, tampilannya seperti ini. Di refleksi awal pendidik ini kita itu mempelajari tentang komunikasi yang memberdayakan. Nah, jadi indikatornya apa? Di sini ada cerita reflektif itu, ada sebuah pertanyaan begini, indikatornya apa saat Bapak Ibu itu merasa berhasil dalam melatih kemandirian siswa gitu. Di sini saya menjawab bahwa siswa itu sudah bisa mengerjakan tugas mandiri tanpa bantuan orang tua. Di dalam video ini, pembelajaran kontekstual dan komunikasi yang memberdayakan ini, itu videonya membahas tentang bagaimana kita seorang guru itu sebaiknya di kelas menggunakan kalimat-kalimat dan kata-kata yang menumbuhkan motivasi siswa gitu.
kalimat-kalimat yang positif gitu, dan tidak menghakimi siswa, tidak langsung menuduh. Misalnya siswa di kelas, misalnya ada yang ngobrol sendiri gitu, langsung, kamu itu loh nggak pernah mendengar kata Bu Guru. Nah, itu kan kata-kata yang sifatnya itu menghakimi. Biasanya kan kalau di kelas misal ada siswa yang ngobrol sendiri, kita bisa ice breaking atau mengalihkan perhatian. Kan ada tuh sekarang ya, tepuk 1, tepuk 2. Nah, gitu. Tidak usah marah-marah di dalam kelas, meskipun kita juga kadang jengkel ya dengan sifat seperti itu, tapi saya di kelas itu belajar untuk ini, mengalihkan perhatian siswa itu dengan tidak ngomel gitu, meskipun ya 1-2 kali kalau benar-benar siswanya sangat rame, atau biasanya dengan mengalihkan perhatian. Anak-anak kita nyanyi dulu yuk, anak-anak kita tepuk dulu yuk. Nah begitu, nanti itu bisa membangun komunikasi yang memberdayakan. Jadi mengurangi kata-kata negatif atau kalimat negatif pada saat kita melaksanakan pembelajaran atau berkomunikasi dengan siswa kita di dalam kelas. Kemudian ada juga sih di modul 1 ini, refleksi awal pendidik ini juga ada materi yang meminta kita sebagai seorang guru itu merefleksikan, kira-kira itu siswa itu suka nggak ya dengan pembelajarannya kita itu menjadi guru itu sudah memenuhi, sudah memfasilitasi kebutuhan belajar mereka apa tidak ya, ada materi seperti itu. Jadi ada refleksi untuk kita sebagai guru. Kemudian yang modul 2 itu teori coaching. Nah, teori coaching. Di sini juga di cerita reflektif itu ada pertanyaan, apa ya ini dulu ya. Kalau nggak salah itu, apa sih indikatornya siswa itu ini loh, bisa membangun komunikasi atau berhasil, kita sebagai coach itu berhasil. Saya di sini menjawab itu saat murid memiliki kesadaran tentang kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri. Jadi kalau coaching itu kita sebagai guru kan sebagai coachnya, sedangkan siswa itu sebagai coachinya. Nah, coaching itu menggiring opini siswa, apa ya namanya ya, melatih siswa untuk bisa menemukan kelebihan kekurangan dirinya, tahu gitu ya, terus bisa menyelesaikan masalah siswa, tapi kita itu hanya mengarahkan. Contohnya, kalau ada siswa yang kesiangan datang ke sekolah, kita bisa bertanya, kenapa Mas, Mbak, kenapa kok datang ke sekolahnya sudah terlambat, kok terlambat sekali, sekarang sudah jam berapa? Misalnya dia kan menjawab, pasti kan menjawab, iya Bu, maaf ya Bu, saya terlambat. Berarti kalau terlambat ke sekolah itu sikap yang harus diulangi atau diperbaiki gitu. Nanti kan siswa menjawab, diperbaiki Bu. Jadi kita itu dalam coaching itu, kita menjadi coach itu bukan menghakimi, bukan terlambat itu kamu terlambat berarti kamu nggak mematuhi peraturan sekolah ya. Nah itu adalah kata-kata yang menghakimi. Tapi kalau kita sebagai coach itu kita istilahnya mengajak siswa untuk berpikir bagaimana cara dia itu bisa menyelesaikan atau bertanggung jawab dengan apa yang sudah dia lakukan. Gitu. Kemudian yang modul 3 itu di sini ada video praktik coaching.
ada fasilitator pembelajaran mengembangkan potensi peserta didik untuk SD. Ya, kalau kita ngambil yang SD, di sini ada fasilitator pembelajaran, kemudian percakapan perencanaan itu isinya itu apa? Teknik coaching. Kemudian ada praktik teori fasilitasi, isinya masih tentang coaching, dan juga praktik fasilitasi juga sama. Kalau mari kita ingat lagi ini lebih ke refleksi pembelajarannya apa yang sudah dilakukan. Nah, untuk aksi nyata di sini ada, nah ini. Untuk aksi nyata di sini, ini saya mengambil aksi nyata yang formatnya Word. Jadi, aksi nyata itu tidak harus pakai Canva, teman-teman. Kita bisa menggunakan, kita bisanya apa sih? PowerPoint, ya pakai PowerPoint boleh. Bisanya pakai Word, ya pakai Word boleh, nggak apa-apa. Kalau ada yang ahli dan Canva, pakai Canva boleh, tetapi tidak harus pakai Canva. Aksi nyata itu sebenarnya isinya, isi laporannya itu harus sesuai dengan panduan yang ada di dokumen aksi nyata. Meskipun pakai Word, meskipun pengerjaannya sederhana, tapi kalau isinya udah sesuai dengan panduan yang di aksi nyata, poin-poin yang ada di aksi nyata, itu lolos validasi kok. Saya beberapa kali pakai yang format simple. Yang penting itu isinya, bukan tampilan aksi nyatanya gitu. Hanya kalau misalnya aksi nyatanya dibuat dengan Canva atau PowerPoint yang colorful, yang bagus, kadang hanya untuk apa ya, memperindah penglihatan atau memperindah mata aja. Ini adalah contoh yang Word ya, aksi nyatanya, topik fasilitator pembelajaran. Saya di sini menggunakan fasilitasi strategi pembelajaran See, Think, Wonder untuk muatan pembelajaran IPAS. Saya kebetulan mengajar kelas 4. Nah, terlalu kecil ya? Ini cara downloadnya gimana ya Kak? Kalau ada di sini, atau diperlihatkan PDF yang nggak diunggah aja nggak apa-apa Kak. Yang PDF-nya yang nggak di PMM-nya. Yang dibesarin itu ukuran Windows-nya aja. Gitu. Control plus coba. Yang Windows-nya aja. Coba. Udah tuh nggak mau? Pakai klik 3 di sebelah kanan. Kalau control plusnya nggak mau, digedein layarnya aja. Pakai pojok kanan yang di zoom. Oh ini? Di zoom yang Oh iya, udah. Oke, udah mantep. Oke, sip. Ini ya kelihatan ya. Nah, ya. ini aksi nyata topik fasilitator pembelajaran ini saya pakai Word, teman-teman. Metode fasilitasi saya milih See, Think, Wonder. Di situ ada brainstorming, ada gallery work, tapi saya milih yang sesuai dengan karakter siswa saya, yaitu See, Think, dan Wonder. Ini untuk pembelajaran IPAS. Nah, ini formatnya udah ada di PMM. Rencana alur proses fasilitasinya itu ada di PMM formatnya. Kita tinggal ngisi. Ini diisi sendiri ya, kalau nama guru, kemudian topik sesi pembelajaran ini diisi dengan topik yang topik sesuai dengan yang kita ajarkan. Kemudian CP ini kan sudah ada di PMM juga. CP-nya sudah ada. Saya ini mengambil CP keragaman budaya dan kearifan lokal. Tujuan pembelajarannya ini sesuai dengan CP juga. Metode fasilitasi See, Think, Wonder. Nah, di sini saya memberi keterangan untuk durasi sesi. Ini kan pembelajaran pertama ya, dari jam 7.15 sampai jam 9. Kan 3 JP kalau IPAS. Di sini saya bagi ada sesi satunya pendahuluan. Kayak kita membuat itulah, apa sih modul ajar. Ini seperti modul ajar. Sesi 2, kegiatan inti, sesi 3 ada ice breaking, sesi 4 kegiatan penutup, refleksi dan evaluasi. Jumlah murid saya 28 orang.
Kemudian di situ juga supaya mencantumkan alat bantu. Nanti yang dipakai apa? Contohnya seperti ini. Nah, ini format ini sudah ada di PMM. Pada waktu kita mendownload format ini, semua sudah ada. A itu persiapan teknis, kotak-kotaknya sudah ada. Kita tinggal mengisi sesuai dengan yang mau kita ajarkan ke siswa. Persiapan teknisnya itu ruang, ini sudah ada formnya. Kita tinggal ngisi jawaban dan keterangan. Kalau di sini ditanyakan ruang yang akan digunakan, daring atau luring, pembelajaran dilaksanakan di kelas 4, di ruang kelas 4. Keterangan dilaksanakan secara luring. Alat bantu visual, ada ini, kemudian keterangannya, apa yang mau kita pakai untuk mengajar nanti, gambar, foto, atau video, begitu. Kemudian materi atau referensi pemantik yang digunakan. Saya menggunakan ini, peninggalan sejarah, ketampakan alam. Ini lebih ke seperti modul ajar. Nah, yang paling pokok nanti itu adalah ini. Menurut saya adalah alur fasilitasi. Pada saat kita mau menerapkan see, think, wonder-nya itu di sini kita harus jelas dalam menyampaikan. Nah, ini. Saya menggunakan fasilitasi see, think, dan wonder kan. See, itu guru menampilkan gambar atau foto yang berkaitan dengan peninggalan sejarah. Kemudian mengamati. See itu kan melihat, mengamati. Kemudian di kegiatan think, itu siswa menuliskan apa yang dipikirkan tentang gambar tersebut. Dan di sini kalau kegiatan see, think, wonder itu fotonya yang di garis bawah ini fotonya sama ya. Gambar yang digunakan itu sama. Jadi tidak pada saat kita menampilkan see, gambarnya Candi Borobudur, kemudian pada saat kita menampilkan yang think, gambarnya stupa itu enggak, tapi satu gambar untuk anak itu bisa mengamati, anak itu berpikir dan membuat pertanyaan atau menjawab, membayangkan tentang gambar tersebut. Ini yang wonder itu guru menampilkan, kemudian siswa membuat pertanyaan. Nah, contohnya materinya mana ya? Oh, ini materinya. Materinya ini. Coba saya. Nah, untuk yang C, contohnya seperti ini. C, amati dan lihat, amati dan tuliskan apa yang kalian lihat. Di sini kan saya pakai gambar 2 macam peninggalan atau candi yang berbeda. Nanti anak itu mengamati dan menulis apa yang dilihat di sini. Ada anak yang menjawab Candi Borobudur, ada anak yang menjawab candi di belakang ada gunungnya gitu. Nggak apa-apa teman-teman, nggak apa-apa karena memang mereka hanya mengamati dan menuliskan yang dilihat. Kemudian untuk think, ini gambarnya masih sama. Tuliskan apa yang kalian pikirkan tentang gambar ini. Mungkin kita juga bisa memberi pertanyaan panduan. Pada saat melihat gambar ini kalian berpikir apa sih tentang gambar ini gitu, dan jawabannya itu bervariasi nanti dan macam-macam gitu. Wonder, tuliskan hal apa saja yang membuat kalian takjub. Jadi saya pernah mempraktekkan ini. Ada saya buat di papan tulis. Ini ngeprint ya, see, think, wonder, kemudian anak-anak menulis pakai sticky note, ditulis pakai sticky note. Nah, apa yang mereka lihat, apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka bayangkan. Nah, kalau di sini kok teman-teman melihat jawabannya anak itu panjang-panjang, yaitu sesuai dengan apa yang dipikirkan di pemikiran mereka gitu. Karena kita selalu melatih anak-anak untuk berbicara, melatih anak-anak untuk menyampaikan pendapat, maka dia nanti otomatis dalam ini loh menyampaikan
pendapat tertulis itu biasanya juga kosakatanya itu berkembang gitu. Jadi saya memilih metode fasilitasi See, Think, dan Wonder. Itu kegiatannya anak mengamati gambar, kemudian memikirkan dan membayangkan apa yang ada di gambar tersebut. Ini pembelajarannya sangat seru sekali loh, karena kita itu juga melatih anak untuk menulis pemikiran mereka gitu. Dan kalau misalnya anak itu kita latih untuk terbiasa berbicara, terbiasa mengungkapkan apa yang menjadi pendapat mereka, nanti anak-anak itu aktif gitu. Dan saya itu sudah membuktikan sendiri. Jadi ada beberapa metode fasilitasi yang menurut saya yang paling saya suka ini, Sitting dan Wonder ini. Kalau ice breaking ini saya menggunakan aplikasi Wordwall, tapi tidak usah ditampilkan karena linknya nggak bisa diklik. Mungkin itu pengalaman saya waktu membuat aksi nyata PMM fasilitator pembelajaran. Saya pilih strategi yang See, Think, dan Wonder. Oke, asik banget Zaza. Ini pembahasan yang sangat menarik karena kita tadi sempat juga mengulik teknik atau paradigma berpikir fasilitasi ya teman-teman, ada coaching. Kemudian sangat tambah menarik sekali karena fasilitasi ini kan tujuannya untuk memberdayakan peserta didik ya teman-teman. Di mana kita harus membantu peserta didik kita untuk fokus gitu. Wah, tampaknya ini banyak yang raise hand, ini berarti tidak sabar untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Kak Sasa nih, kayak gitu. Baik, nggak masalah. Tapi sebelum itu nih, kita tuntaskan dulu, karena tadi Kak Sasa juga sudah menampilkan contoh aksi nyata. Kita tuntaskan dulu, ulikan aksi nyata yang ada di PMM-nya. Halo yang dari tadi cuma senyum-senyum aja nih. Iya, saking Ini berhubung Sasa udah menampilkan aksi nyatanya, bagaimana kalau kita tuntaskan sekalian ada aksi nyata apa saja sih di topik fasilitator pembelajaran, supaya teman-teman tidak bertanya-tanya, dan ketika ada yang mau ditanyakan atau menanggapi itu sudah tuntaslah kita memberikannya. Dan informasi nih sebelum Kak mengulik-ulik tentang template aksi nyata seperti biasanya, kami akan membagikan daftar hadir biasanya di 15 menit menjelang penutupan. Kemudian untuk sertifikatnya teman-teman bisa unduh di slide gitu. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih bentar. Mencari di mana ya? Itu aku ya nge-share di kolom chat contoh aksi nyata yang barusan aku share itu. Siap, terima kasih Kak Sasa. Itu adalah aksi nyatanya Kak Sasa. Ini ternyata belum pada dibuka. Ya. Oke. Oke, terlihat Kak Winda? Yep, besarin Kak. Oh, ya ini ternyata ini bukan apa itu. Ini adalah pilihan aksi nyatanya, bukan doc ya. Ternyata ini PDF. Teman-teman yang sudah menyelesaikan seluruh modulnya, nah, bisa melihat dibikin Kak, ada dibesarin itu. Sebentar coba ya, pilihan aksi nyatanya dibesarin. Iya, ini buka bentar. Opennya with Google Doc.
Coba lo kalau di open with Google Doc. Nggak apa-apa. Oke. Jadi berantakan tapi nggak apa-apa, it's okay. Oke. Heeh. Oke, Jadi 150 dong. ada 2 aksinya, 125 aja udah gede banget. Oke, udah oke itu, udah gede. Oke. Ada 2 aksi nyata teman-teman dan dua-duanya untuk guru ternyata. Nah, ini yang Tapi tetap tidak memungkiri bahwa kepala sekolah juga harus mengerjakan salah satu aksi nyatanya itu loh. Yes, betul. Mana yang memungkinkan silahkan. Yang pertama adalah percakapan coaching dengan peserta didik. Itu adalah pilihan aksi nyata pertama teman-teman. Apa yang harus dilakukan teman-teman? Memilih satu peserta didik yang paling bisa dikembangkan potensinya untuk dilakukan percakapan coaching. Gitu. Seperti Kak Sasa tadi ya, beliau memilih salah satu peserta didik yang punya masalah ya perilaku di anaknya gitu. Kemudian yang kedua, pilih satu ide topik dan jenis percakapan dari video praktik coaching yang ada di PMM. Kemudian teman-teman menyiapkan diri sebelum melakukan percakapan coaching dengan memperhatikan poin-poin. Poin-poinnya ada di sini nih tautannya. Tapi ini nggak bisa diklik ya. Kalau di PMM bisa. Nanti ada apa saja hal-hal yang harus diperhatikan. Di folder materi kita sudah ada teman-teman di sini. Ya, antara dua ini. Kemudian silahkan teman-teman buat siapkan notes gitu untuk nanti proses coaching. Proses coaching teman-teman lakukan 30-60 menit. Ya, peserta didik boleh memilih sendiri tema percakapannya, mau apa, bagaimana gitu, itu boleh. Begitu. Kemudian teman-teman dokumentasikan. Pendokumentasian boleh meminta tolong teman, atau kalau era sekarang sih sudah pada punya tongsis sama tombol narsisnya boleh digunakan, atau menggunakan teman juga boleh. Setelah selesai coachingnya, teman-teman minta umpan balik dari peserta didiknya tadi yang di coaching ya. Pertanyaannya adalah, apakah kamu nyaman dengan cara gurumu membawakan sesi hari ini? Dan apakah kamu merasa mendapat kesempatan untuk berpartisipasi aktif gitu. Kemudian teman-teman jadikan satu semuanya dalam satu dokumen berbentuk PDF, baik itu coaching note-nya, kemudian ada umpan baliknya dari peserta didik, kemudian juga dokumentasi yang berbentuk foto. Ini adalah aksi nyata pertama. Aksi nyata kedua itu praktik fasilitasi dalam sesi pembelajaran di kelas seperti punya Kak Sasa tadi. Ya, yang pertama, teman-teman menyusun rencana fasilitasi pembelajaran untuk sebuah topik dari mata pelajaran yang diampu. Kemudian pilih satu metode fasilitasi dari video praktik yang sudah ditonton di dalam PMM yang menurut teman-teman menarik. Kalau tadi Kak Sasa Sitting and Wonder, mungkin teman-teman lebih menarik brainstorming atau gallery walk atau structured go around. Di situ sudah ada contoh-contohnya di video. Pelajari langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk memperhatikan metode tersebut, kemudian susun rencana alur fasilitasi dengan menggunakan seperti format terlampir. Nah, formatnya sudah ada di lampiran juga. Praktikkan rencana fasilitasi dan dokumentasikan agar menjadi bahan untuk evaluasi kita dalam meningkatkan kualitas fasilitasi. Setelah selesai teman-teman, karena kalau yang ini bentuknya satu kelas, maka setidaknya nggak cuma satu umpan balik ya. Biasanya kalau ada seperti ini 3 atau 5 gitu umpan balik minimal gitu. Kalau teman-teman bisa mendapatkan lebih banyak ya lebih bagus gitu. Pertanyaannya ada 3 teman-teman, apakah kamu nyaman dengan cara guru membawakan sesi tersebut? Apakah kamu merasa mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi aktif? Dan apakah kamu mau melakukan sesi belajar dengan cara yang sama lagi?
semuanya tadi teman-teman jadikan satu dalam sebuah file, di PDF kan, yang isinya adalah rencana alur fasilitasi, kemudian umpan balik dan dokumentasi. Itu adalah dua aksi nyata yang dapat teman-teman pilih. Ya, sekarang kita ke formatnya. Kalau tadi kita sudah lihat formatnya Kak Sasa, yaitu pilihan aksi nyata yang kedua, sekarang kita ke pilihan aksi nyata yang pertama. Percakapan coaching dengan peserta didik. Seperti biasa, ini formatnya teman-teman kalau memang ingin mengubah silahkan langsung diunduh atau copy ya, make a copy. Jadi di file sini di sebelah kiri ada file make a copy, atau silahkan download dengan Microsoft Word untuk bisa diedit begitu. Kalau sini 150. Oke. Ada identitas, kemudian ada nama, NIP jika teman-teman punya NIP. Kalau tidak ada silahkan dihapus, mau diganti NUPTK silahkan. Kemudian ada email, ini sebagai pertanggungjawaban kita seperti biasa bahwa kitalah sang pembuat aksi nyata ini, sehingga kalau terjadi apa-apa atau memang ada yang membutuhkan informasi tambahan dapat menghubungi kita melalui email. Mas Sulis, kenapa nggak lewat WA? Teman-teman sudah tahu jawabannya, bahwa kalau kita menyebarkan nomor WA sedikit riskan ya. Kemudian instansi jelas, karena kita guru atau mungkin kepala sekolah di sebuah instansi, maka ini juga pertanggungjawaban kita. Dimana nama baik instansi juga kita bawa. Oke, di sini ada kotakan gambar orang, ini silahkan diganti fotonya, bisa diklikkan non replace image atau teman-teman hapus kemudian tambahkan foto di sini. Teman-teman bisa menambahkan keterangan identitas lain yang ditampilkan, silahkan senyamannya teman-teman. Kemudian ini bagian intinya seperti yang sudah kita simak tadi, sudah kita pelajari apa yang harus dilakukan saat aksi nyata ini. Teman-teman silahkan jelaskan atau ceritakan pemilihan ide praktik coachingnya sesuai video. Percakapan perencanaan, ada refleksi atau kalibrasi, evaluasi diri atau memecahkan masalah. Teman-teman mau milih yang mana gitu. Dan itu kenapa, bagaimana, silahkan diceritakan. Kemudian teman-teman ceritakan juga persiapannya coachingnya mau dilakukan kapan, bagaimana, jam berapa, dan seperti apa persiapannya, silahkan diceritakan. Kemudian juga ceritakan jalannya coachingnya 30-60 menit itu ya. Tambahkan juga coaching note-nya. Dan di sini coaching note-nya teman-teman silahkan dalam bentuk foto dokumen catatan, bukan diketik ulang, tetapi dalam bentuk foto dokumen. Jadi kalau teman-teman punya catatan itu langsung difoto aja, masukin ke sini. Nah, terus juga ada tambahkan dokumentasi kegiatan atau foto-foto saat melaksanakan coachingnya tadi. Boleh meminta tolong dengan teman tadi ya, atau teman-teman mau menggunakan stand tripod sendiri dengan HP-nya sudah dipasangkan, silahkan. Nah, yang terakhir adalah umpan balik. Karena yang di coach satu orang, maka umpan baliknya juga cuma satu. Kalau ini umpan baliknya berisi jawaban dari pertanyaan, apakah kamu nyaman dengan cara guru membuatkan sesi, dan apakah kamu merasa mendapat kesempatan untuk berpartisipasi aktif. Ini adalah pertanyaan utama, dua yang harus ada. Kalau teman-teman ingin menambahkan silahkan. Nah, di sini bisa jadi kalau mungkin anak-anak kelas atas gitu ya, itu anak-anak diminta untuk menuliskan jawabannya, atau teman-teman bikinkan tempatnya untuk menuliskan jawabannya bisa. Tapi kalau mungkin anak-anak kelas bawah atau mungkin anak TK gitu ya, itu karena belum bisa menulis, nah itu secara lisan boleh. Nah, kalau lisan sama guru boleh dibuatkan catatan guru jika menjawabnya secara lisan gitu. Kemudian difoto dan dimasukkan di sini umpan baliknya. Selesai teman-teman PDF kan dan diunggah. Ini adalah aksi nyata pilihan 1 untuk topik fasilitator pembelajaran. Untuk pilihan 2
Itu tadi sudah ada contohnya punya Kak Sasa. Seperti biasa identitas saya besarkan dulu. Ya, identitas seperti tadi masih sama. Kemudian silahkan teman-teman tuliskan proses penyusunan rencana fasilitasinya, diceritakan boleh gitu ya. Kemudian dimasukkan rencananya. Ini adalah alurnya. Ini sama persis dengan format yang ada di PMM. Topiknya, tujuannya, metode fasilitasinya mau apa, hari, tanggal sesi, durasi sesinya, jumlah muridnya berapa, silahkan. Ini seperti tadi yang ditampilkan Kak Sasa tadi ya. Alur fasilitasinya juga sudah ada tabelnya, teman-teman tinggal mengisi begitu. Kemudian nanti jelaskan praktiknya bagaimana, seperti apa, tambahkan dokumentasinya. Seperti biasa dokumentasinya foto-foto ya. Kemudian ada umpan balik. Nah, ini umpan baliknya ada 3 pertanyaan tadi, dan setidaknya minimal 3 biasanya. Lebih boleh dan lebih baik gitu ya. Umpan baliknya boleh berupa screenshot, tadi kalau punya Kak Sasa udah dikasih foto gitu. Boleh, silahkan teman-teman mau seperti apa untuk umpan baliknya. Nggak harus menggunakan Google Form yang canggih, enggak ya. Silahkan teman-teman nyamannya dengan apa. Begitu Kak Vinda, ini untuk aksi nyata. Oke, sudah kita ulik ya dua template aksi nyata yang bisa Bapak Ibu pilih. Silakan Bapak Ibu boleh memakai salah satu yang paling disukai. Dan boleh tadi juga Kak Sasa sudah memberikan gambaran nyata aksi nyata beliau, dan itu sudah dibagikan juga. Tapi jangan langsung diedit di sana. Silahkan diunduh atau di-copy seperti itu. Link daftar hadir sudah kita iniin tuh apa Kak? Ini apa Kak Vinda? Udah dibagikan. Sudah dibagikan, silahkan boleh diisi. Materi juga sudah ada di template. Kalau ketinggalan, kakak-kakak semuanya, Bapak Ibu bisa membuka sites-nya Kombel Belajar ID. Itu link sehingga sites-nya kurang tuh Kak. Oh apa? Nah, biasanya ada 3 link. Oh iya. Oke. Nanti kita juga cantumkan link size-nya. Oke, gitu. Baik, tibalah kita masuk ke materi sesi tanggapan. Oke. Sesi tanggapan. Silahkan Bapak Ibu bisa raise hand atau langsung open mic seperti biasa. Sudah raise hand dari tadi Kak. Kak, aku punya pengalaman itu loh, pas fasilitator itu, fasilitasi pembelajaran sitting wonder itu ada siswa yang menjawab begini, pada saat wonder apa yang kamu bayangin, dia jawab begini, pengen jadi jin supaya bisa membangun candi loh. Ada yang jawab seperti itu. Seandainya saya menjadi jin, saya mau membangun candi gitu loh. Wah, itu aku banget deh. Aku juga mau jadi jin, tapi nggak bikin candi. Bikin apa Kak Vinda? Ya rahasia dong. Ini jadi sitting wonder ya, wondernya dulu. Iya. Ya Kak, ada ini IMH siapakah? 5 gitu cara bacanya aku. Oh iya, nggak tahu kan aku, mungkin memang namanya begitu. Silahkan. Oke. Bisa on mic. Yang sudah resen boleh on mic. Yang sudah resen boleh on mic juga. Saya bagikan link sites-nya ya teman-teman. Iya. Biar semuanya berkunjung, kemudian juga bisa memberikan saran sebaiknya diisi apa saja ini sites-nya. Boleh. Oke. Asik sekali ya materi coaching ini. Ini kenapa lagi hits? Kita kembalikan ke pengelolaan kinerja. Bahwa sekarang itu paradigma coaching itu sangat penting, walaupun kita belum mengikuti pendidikan guru penggerak atau sekolah penggerak ya. Seperti itu. Kenapa dianggap penting? Karena ini
dirasa merupakan salah satu cara untuk memberdayakan, kembali lagi, memberdayakan peserta didik ke arah konstruktivismenya mereka, sehingga pengalaman belajarnya itu bisa di tujuan belajar yang ingin dicapai itu dapat dicapai secara mandiri. Guru itu tugasnya membantu, memfasilitasi bahasa sekarang, seperti itu. Asik. Kayak gitu. Nah, teman-teman, silakan bagi teman-teman yang ingin berbagi pengalaman, juga menanggapi apa yang sudah disampaikan narasumber kita yang super kompleks malam hari ini. Sudah diberikan semuanya, apa yang beliau tahu, apa yang beliau dapatkan dari PMM, materi fasilitator pembelajaran, itu sudah diberikan semua. Bahkan sekarang kalau di Indonesia ini digaungkan bahwa coaching itu menggunakan paradigma percakapan alur berpikirnya itu dengan tirta. Tirta itu dimulai dari T. Tujuan. I. Identifikasi. Asik. R. Sopo sing jawab kok meneng wae. Rencana aksi. Rencana. TA. Tanggung Tindak jawab. lanjut. Tanggung jawab. Oke. Dan rasa, Kak. Coaching itu pakai iya. rasa dan rasa. Betul sekali. Rasa. R. Rasa. Receive. Gimana sih bacanya receive? Receive. 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 A. Acknowledge. Bukan guru. Bukan English guru kejawa-jawaan Inggris. yang ini ki acknowledge ya. Acknowledge gitu. Untung ora kesleo ya. Acknowledge ya. Oke. S. Samres. Oke. Susah. Susah samres. A terakhir. Aks. Pokoknya di bahasa Indonesia itu menerima, memberi tanda, kesimpulan, menanyakan gitu aja tahu deh. Enak bahasa Indonesia toh. Oke. Udah bisa dibuka kok. Sudah saya buka tadi daftar hadirnya Ibu Bapak. Coba di-refresh. Tapi itu kadang ada yang miskomunikasi tentang coaching dan mentoring, Kak. Wah, asik banget nih. Ini makin panjang. Coaching, mentoring, konseling, tinggal 2 menit guys. Enggak, ini loh, maksudnya mindsetnya itu ada yang coaching itu membantu menyelesaikan masalah gitu loh. Apa ya? Oke. Sebenarnya basicnya coaching itu bukan masalah ya. Kalau masalah itu larinya biasanya ke konseling. Tapi basicnya coaching itu adalah keresahan, kegalauan, ada pikiran kayak gitu loh. Belum tentu masalah. Bahkan coaching itu tidak harus ada sesuatu yang bersifat negatif. Positif pun bisa di coaching. Karena itu ada hubungannya dengan disiplin positif juga ya Kak Uum. Yes. Itu tadi udah disinggung tuh di disiplin positif. Bahwa di awalnya ada disinggung sama perjanjiannya. Kak Safa. Ya, ada. Oke, ini yang raise hand, Indarianti dan Mance Jaharum, silahkan. Ini kayaknya kepejet deh, apa tidur? Iya, kepejet apa? Karena dia dari tadi kan. Terus nggak tidur. Karena saya sudah terbiasa ketika teman-teman itu masuk ke rumah rarasan, mendengar kita berdua ngobrol, tambah ada narasumber tamu, itu berasa seperti di Nina Bobokan itu. Oke, silahkan on mic yang ready. Oke, silakan. Siapa? Nggak ada? Oke, Bapak Ibu jangan lupa mengisi daftar hadir ya. Iya, daftar hadir kita buka sampai hari Kamis karena nanti hari Jumat akan kita lakukan. Jumat kita generate. Kita akan generate. Ini siapa Kak sih? Yunita, ada yang disampaikan? Ini aku lihat. Terima kasih. Kak Yunita ini ketika Kak Safa melaksanakan pemaparan itu sering sekali memberikan emoticon ya Kak Yunita. Kak Yunita dari mana ini? Saya dari SD jam 1 dan kebetulan saya sedang tangan dengan Kak Afin ya. Dan ternyata Oh, di sini.
Pasti lupa, tapi saya nggak lupa loh. Soalnya kita pernah satu ruangan. Ruangan apa ini? Ruangan apa kira-kira? Jadi saya gemes tadi dari tadi saya ingin mensuarakan kalau saya sedang akan dengan Kak Winda. Nggak ketemu lagi Aduh. gitu loh ya. Tapi ternyata ketemu di sini. Kak Ingat Yunita nggak? dari SD mana tadi Kak? Dari SD Negeri Jamu 1, Kak. Aku kayak udah pernah lihat deh. Coba deh Kak, open video dong Kak. Biar aku tahu aja. Biar dia penasaran. Kemarin juga kita ketemu loh hari Minggu. Gepen itu. nih, gepen nih. Pindah lupa itu. Open kamera biar ingat itu. Maklum Ya ya Kak Allah. Yunita ya, teman saya artis. Hanya untuk Tapi saya mengingat, senang loh. tidak Bukan mengingat. gitu. Bukan Ini itu, tapi di justru Zoom ini saya senang boleh. loh. Saya punya Saya senang kelemahan di nih, memang ini. saya punya Satu kelemahan. Saya ruangan adalah PP tipe dengan orang yang nggak bisa mengingat nama, tapi saya Iya. lumayan ingat wajah. Saya Iya, saya siap. nggak bisa ingat. Gitu. Saya jujur senang sekali di PP Aku pernah ngerti, satu ruangan aku PP. kelingan. Dan saya tidak pernah Suaranya. tertawa gitu. Dan saya justru sangat semangat nih kalau jadi satu ruangan PP dengan Kak Avinda. Bener kan? Aku ngerti, aku kelingan suaranya soalnya. Siap. Baik, sedikit menanggapi. Halo Kak. Iya, halo Kak Avinda. Besok satu ruangan lagi ya, semoga ya. Tuman Mbak. Betul Bu Sulis, ini Oke, saya silakan Kak Yun. baik. Sedikit menanggapi, benar sekali saya di sini sangat mendapatkan lebih banyak pengalaman dalam pembelajaran tentunya di masalah coaching tentunya yang sudah kita upek-upek ya. Dan itu masih hangat-hangatnya tentang coaching. Kemudian dengan coaching itu sendiri, kemudian kalau tadi tentang konseling, mentoring dan tadi yang terakhir tadi apa? Coaching, mentoring, konseling ya. Ya, itu adalah satu tujuan yang sama. Istilahnya coaching, konseling, dan mentoring itu adalah 3 pendekatan yang berbeda, tetapi dengan tujuan dan teknik unik masing-masing gitu. Jadi kita akan mendapatkan suatu titik penyelesaian masalah dengan cara atau metode yang tentunya konseling, coaching, dan mentoring itu adalah suatu pendekatan yang kita butuhkan kepada baik anak ya maupun dalam lingkungan pembelajaran yang selalu kita hadapi di sekolah kita tentunya. Seperti itu. Ya, sedikit menanggapi itu saja. Pokoknya ini saya semoga besok saat bisa satu ruangan dengan Kak Avinda lagi. Harapannya. Itu saya cuma mengungkapkan, besok tak request dengan Pak Sigit supaya kelas saya bisa satu dari Kak Avinda lagi gitu. Terima kasih. Jujur. Nanti bosen Kak. Oh tidak, malah nggak ngantuk sama sekali saya. Jujur saya sudah Oke, terima kasih. bisa membayangkan kalau kepala sekolah. Terima kasih atas tanggapannya Bu. Seperti panjenengan terus anakku koyo ngopo ya. Begitu sangat antusiasnya ya. Itu bukan antusias, itu menguji apakah ketika saya setiap pertemuan itu bisa merubah suasana dengan gaya yang berbeda atau monoton mungkin kayak gitu. Tidak, sungguh luar biasa, benar. Apresiasi saya. Angkat jempol 4. Kaki, jempol kaki. Bu Yunita kalau membayangkan Bu Avinda jadi kepala sekolahnya aman Bu Yunita karena artis Siap. kan. Iya, betul sekali. Iya. Ya makanya itu. Jangan gitu, di sini ada anak-anakku guys. Mungkin mereka batin ya.
Oh, iso. Betul. Ya Allah. Enggak, kok benar. Baik, Oke, sip. terima Jadi kasih teman-teman, sekali. Mohon saya kembalikan waktunya. sama-sama Banyak makasih. Mbak Yunita. Siap. Oke, teman-teman, nggak apa-apa ya, seperti biasa. Itu memang jam 9, tapi kita selalu melebihi batas waktu. Oke, benar, ada perbedaan antara coaching, mentoring, kemudian konseling, bahkan consulting, kemudian training, facilitating. Wah, apa meneh kuwi oke banget ya. Nah, tapi hal yang paling kita percayai dapat memberdayakan peserta didik dan rekan sejawat adalah penggunaan coaching. Karena coaching itu alur percakapannya sudah jelas dan tidak dibutuhkan orang yang ahli, orang yang mumpuni di dalam suatu bidang tertentu seperti itu. Semua orang bisa melakukan coaching. Dan coaching ini disiplin positifnya seperti itu. Berbeda dengan konseling dan sehingga peserta kita tadi kembali menemukan kembali apa tujuan pembelajaran secara mandiri, merupakan perdataannya. Mungkin itu saja dari saya. Dari sini ada bukan kalimat terakhir ya, sahabat Medeni. Ada kesan, pesan atau statement, statement cantik yang perlu disampaikan sebelum kita mengakhiri acara. Buka kamera Sa, kalau mau ngatakan statement Sa. Kalau aku ya statementnya ikutlah guru penggerak, program guru penggerak, maka teman-teman akan menemukan jati diri seorang guru yang sebenarnya. Ini statement, ini bukan statement dari seorang guru penggerak, ini statement dari narasumber berbagi praktik baik ini. Oke, Sasa ini salah satu narasumber berbagi praktik baik dari Kabupaten Magelang, Bapak Ibu. Walaupun sekarang NSBPB-nya itu kita tiba-tiba menghilang dari BMM. Perjuangannya juga luar biasa ya untuk jadi NSBPB. Tapi setiap orang adalah NSBPB, setiap orang adalah narasumber. Jadi seperti kemarin nih waktu kita loka karya nih teman-teman, waduh Caile. Setiap orang adalah murid, setiap orang adalah guru kayak gitu. Oke, nih, yuk kasih statement cantiknya sebagai ini mau sebagai seorang apa nih sekarang fasilitator apa seorang pengangguran. Seorang pengangguran ya. Oke, silakan. Bagi seorang pengangguran saya tetap semangat untuk terus berkarya. Udah itu aja. Udah Cek. Sebagai seorang pengangguran, oke, mengatakan bahwa tetap semangat terus berkarya. Oke, karena ketika kita mulai berkarya, maka rezeki yang lainnya juga turut mengikuti. Maksudnya apa kuy? Sembuh pokoknya ngono kuwi ta. Yes, pokoknya gitu aja. Oke. Baik Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 21:09. Kami bertiga ini kenapa nih Pak Mif nih? Ini belum pamit kita ya. Betul, setiap guru adalah narasumber bagi murid dan rekan guru lain. Biasanya dia open mic nih. Ada iklan. Bagi teman-teman yang ada iklan. Jadi narasumber berbagi praktik baik boleh menghubungi Kak Vinda dengan nomor di bawah ini. Ada nomor di bawah ini, silahkan menghubungi saya ketika mau menjadi narasumber berbagi praktik baik di Rerasan. Di Rerasan setiap Rabu malam nanti kita, tapi ini minggu depan, ini sebelum puasa ya, kita akan mengudara pukul 19.30 seperti hal yang sama, tapi nanti kita akan masuk ke Rerasan Ramadan itu kita biasanya mundur setengah jam ya Kak? Iya, setelah kita sholat tarawih ya. Tarawih. Ya, setengah jam. Oh, setengah tahun.
Enggak ya. Sahur jangan sambil sahur Kak. Nanti sahurnya kelewat subuh. Ya kita biasanya gitu lah, jam-jam 8:15, tapi mohon maaf bagi yang di Papua sana, karena kita punya sahabat relasan, Iya. berarti mundur lagi ya yang di Papua ya, Nusa berarti. Tenggara Timur. Iya, kalau yang di Arab berarti nggak masalah ya, sambil puasa sambil dengerin kita. Oke, baik, kami bertiga minta maaf jika ada kesalahan. Mari kita akhiri dengan doa terlebih dahulu, kemudian foto bersama. Teman-teman, berdoa dipersilahkan. Terima kasih, semoga dengan doa ini ilmu yang tadi kita dapatkan dapat bermanfaat dan dapat diimplementasikan di satuan pendidikan kita masing-masing. Mohon maaf lagi. Terima kasih. Oke, silakan buka kamera. Ini sudah banyak yang get out, tapi nggak apa-apa. Ayo, open kamera Bapak Ibu. Mari kita foto. 1, 2, 3. Oke. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain juga boleh deh screenshot. Ya. Oke. Sip. Iya. Kita lebih dari berapa? 49 ya, 60 lebih yang masih ada. Silakan screenshot sendiri-sendiri teman-teman. Iya, kalau Zoom kan bisa Harum kenapa itu Kak Pak Harum itu enggak? Biasa iki kok nganune kok screenshot sendiri-sendiri. Ya kan Ngono kali ya nggak dia. bisa next page kalau pakai Google Meet. Iya, kalau pakai HP malah bisa next Iya. page. Hari Rabu masih ada satu lagi. Iya, besok kita dengan jadwal kita nggak ada kalau libur. Ini apa bocoran Kak? Insya Allah Rabu depan narasumber tamunya akan membahas tentang AI, teman-teman. AI itu ya? Iya, apa Iya. Anda berarti ahlinya AI. Bukan loh, ada narasumber tamu. Ada narasumber tamu, Kak. Kalau bahasa Indonesia AI, kalau bahasa Inggris AI. Kalau bahasa Jawa aku enggak tahu. Kalau bahasa Oke. Sampai jumpa Bapak Ibu di Rabu depan, di rerasan depan. Selamat beristirahat, ye. Jangan lupa yang belum sholat isya dulu. Terima kasih. Jangan lupa ngisi daftar hadir, sahabat rerasan. Oke, Bunda Ova dari tadi tidak bersuara. Yasinan, tadi kan udah bilang Yasinan. Oh, tak kirain yang Yasinan Mbak Dila. Iya.